Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ini mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai evaluasi kurikulum. Nah, di sini saya atas nama Sarpin Solisi Litonga sebagai moderator pertama, dan janjinya yang kedua untuk sebagai materi yaitu Ramadan, dan dilanjutkan oleh Saleh Rasid dan Adam Maulana. Untuk materi pertama saya akan sampaikan, yang mana di sini pendahuluannya adalah latar belakang evaluasi kurikulum, yang mana latar belakang evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kurikulum juga dirancang dari tahap perencanaan, organisasi, kemudian pelaksanaan, dan akhirnya monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan pelaksanaan serta hasilnya. Tulisan ini akan membahas mengenai pengertian evaluasi kurikulum, pentingnya evaluasi kurikulum, dan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan evaluasi kurikulum. Dan untuk bagian pertama yaitu pengertian evaluasi kurikulum, yang mana sini pemahaman mengenai pengertian evaluasi kurikulum dapat berbeda-beda dengan sesuai pengertian kurikulum yang bervariasi menurut para pakar kurikulum. Pengertian evaluasi menurut Joint Committee tahun 1981 ialah penelitian yang sistematik atau yang teratur tentang manfaat atau guna beberapa objek. Purwanto dan Adwi Suparman tahun 1999 mendefinisikan evaluasi adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang suatu program. Rudman dan Moibre tahun 1983 mendefinisikan evaluasi adalah penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi dan outcome suatu program yang berguna untuk proses membuat keputusan. Dan di sini ada untuk pengertian kurikulum. Yang pertama adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan bisa juga diartikan kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran atau keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725 Menkes SKV 2003 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan. Dan juga kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pembelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. B. Fungsi dan kedudukan evaluasi kurikulum. Fungsi dan kedudukan evaluasi kurikulum dan pendidikan berkenaan dengan 3 hal, yaitu 1. Konsep sebagai moral judgment, yaitu konsep utama dalam evaluasi adalah masalah nilai. Hasil dari suatu nilai berisi suatu nilai yang akan digunakan untuk tindakan selanjutnya. Hal ini mengandung 2 pengertian, yaitu pertama, evaluasi berisi suatu skala nilai moral. Berdasarkan skala tersebut, suatu objek evaluasi dapat dinilai. Dan yang kedua, evaluasi berisi suatu perangkat kriteria praktis yang berdasarkan kriteria tersebut suatu hasil dapat nilai. Kedua, evaluasi dan penentuan keputusan. Beberapa hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan. Pihak pengambilan keputusan dan pelaksana pendidikan dan kurikulum adalah guru, murid, orang tua, kepala sekolah, para inspektur, pengembangan kurikulum, dan sebagainya. Dan untuk materi ketiga nanti akan disampaikan oleh saudara kami atas nama Roy Medan. Kepada Roy Medan, saya persilakan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan presentasi kami, yaitu 3 evaluasi dan konsensus nilai. Dan ada 2 kriteria dalam penilaian kurikulum. 1. Kriteria berdasarkan tujuan yang telah ditentukan atau sering disebut kriteria patokan.
Kedua, kriteria berdasarkan norma-norma atau standar yang ingin dicapai sebagai adanya. C. Implementasi evaluasi kurikulum. Selanjutnya kita langsung masuk ke untuk melaksanakan evaluasi kurikulum harus dilakukan oleh evaluator yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain adalah: 1. Orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi baik secara teoritis maupun keterampilan praktis. Kedua, mempunyai kecermatan yang dapat melihat celah-celah dan detail serta bagian-bagian kurikulum. Ketiga, bersikap objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh keinginan dan kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga dapat mengambil data dan kesimpulan yang sesuai dengan ketentuan. Keempat, sabar, tekun, dan tidak gegabah dalam menjalankan tugas, mulai perencanaan kegiatan, menyusun instrumen, mengumpulkan data, dan menyusun laporan. Selanjutnya, yang terakhir, hati-hati dalam menjalankan pekerjaan, evaluasi, dan bertanggung jawab terhadap segala tugas dan risiko kesalahan yang diperbuat. Evaluator kurikulum ada dua macam. 1. Evaluator dalam atau internal evaluator. Kedua, evaluator luar atau external evaluator. Evaluator dalam adalah evaluator yang berada di dalam kurikulum itu sendiri dan berasal dari lembaga yang akan dievaluasi. Sedangkan evaluator luar adalah evaluator yang berasal dari luar lembaga tersebut dan tidak ikut campur tentang kurikulum. Tidak ikut campur dan tidak terlibat dalam implementasi kurikulum yang diharapkan evaluasi. Saya jelaskan lagi. Kedua, evaluasi luar atau external evaluator. Evaluator luar adalah evaluator yang berasal dari luar atau berada di luar kurikulum dan tidak terlibat di dalam kurikulum tersebut.